Ibu dan Bapak pendidik PAUD, seperti yang kita ketahui, usia dini adalah waktu di mana anak bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Perkembangan di usia dini sangatlah krusial untuk pembentukan fondasi kepribadian dan kemampuan individu. Sebagai pendidik, tentu kita akan berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak usia dini. Akan tetapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa untuk dapat berkembang secara utuh, anak juga perlu didukung kebutuhan-kebutuhan esensial di luar pendidikannya loh, Ibu dan Bapak pendidik. Pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini adalah salah satu tujuan khusus dari pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Secara lebih lengkap, tujuan khusus PAUD HI adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain pendidikan terdapat 5 kebutuhan esensial anak usia dini, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kita perlu memahami bahwa kebutuhan esensial tersebut penting sekali untuk dipenuhi melalui kerjasama lintas unit layanan, bukan dari satuan PAUD saja. Dukungan PAUD dalam memenuhi PAUD HI tercermin melalui konsep PAUD berkualitas yang mengingatkan satuan untuk 1. Menyediakan layanan pembelajaran berkualitas, 2. Bermitra dengan orang tua, 3. Mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, dan 4. Menghadirkan kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya agar lingkungan belajar aman, inklusif, dan partisipatif. 4 hal ini merupakan 4 elemen PAUD berkualitas. Untuk mendukung pencapaian visi PAUD HI, PAUD dapat saja menyediakan layanan di luar pendidikan. Ada 8 indikator kinerja yang tertuang di dalam elemen ketiga dari PAUD berkualitas. Mari kita fokus ke 8 indikator kinerja ini dulu ya, agar satuan PAUD dapat tetap fokus pada penyediaan layanan pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. 8 indikator kinerja ini perlu dimutakhirkan datanya di Dapodik sebagai dasar perhitungan jumlah satuan PAUD yang sudah mendukung layanan PAUD HI. Sadari juga bahwa ke-8 layanan ini juga akan turut berkontribusi pada upaya satuan PAUD dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Kira-kira kenapa ya kebutuhan esensial ini krusial untuk dipenuhi oleh satuan PAUD? Satuan PAUD perlu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini karena 1. Merupakan upaya mempersiapkan anak mengikuti pendidikan di jenjang berikutnya. Pemenuhan kebutuhan esensial merupakan representasi dari upaya mendukung kemampuan fondasi anak yang holistik. Tidak hanya mendukung aspek kemampuan berpikir anak, tetapi juga kemampuan dasar lain seperti sosial, emosional, spiritual, maupun sikap dan kebiasaan hidup bersih. 2. Merupakan upaya untuk mendukung tumbuh kembang anak secara utuh sesuai dengan potensi dan kelompok usianya. Ini salah satunya didukung dengan memantau tumbuh kembang hingga pemenuhan gizi anak. 3. Merupakan upaya untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. 4. Merupakan bentuk dorongan kepada satuan PAUD dalam menyediakan layanan berkualitas melalui kerjasama dengan lintas unit layanan. Wah, ternyata manfaatnya penting sekali ya. Kalau begitu, memang sudah kewajiban kita sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di satuan PAUD. Tapi, bagaimana caranya agar satuan PAUD mengetahui sejauh mana
kebutuhan esensial di luar pendidikan ini sudah terpenuhi atau belum? Jawabannya adalah melalui indikator-indikator berikut ini. Terdapat 8 indikator yang dapat dijadikan panduan untuk melihat apakah satuan PAUD telah memenuhi kelima kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Apa sajakah indikatornya? Indikatornya adalah 1. Pemantauan perkembangan anak. 2. Pemantauan pertumbuhan anak. 3. Penyelenggaraan kelas untuk orang tua. 4. Pemantauan kepemilikan identitas atau NIK anak. 5. Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan. 6. Pemberian makanan tambahan dan atau makanan bergizi secara berkala. 7. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan. 8. Ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Seperti apa ya penjelasan setiap indikator tersebut? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa Ibu dan Bapak.